Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ipot dimanapun Anda berada. Kali ini kita kembali lagi berjumpa di pertemuan yang berikutnya, gitu. Di sesi yang berikutnya di Ipot UKM Kewirausahaan Fakultas Teknik Unsud. Dan kebetulan di sini gue sebagai host untuk yang sekarang, untuk yang tema sekarang. Dan gue di sini nggak sendiri ya, ditemenin sama sobat gue. Oke, Ya, mantap. namanya siapa, Bos? Oke, kenalin dulu ya teman-teman semua. Nama aku Muhammad Alvin Nugraha. Ya, itu. Oke. Ini uh, biasa dipanggilnya si Alvin ya gitu. Ya, Dan dia Alvin. dipanggil Alvin, dia rumahnya di Jakarta dan kuliahnya sekarang di UB ya, Universitas Brawijaya, Iya, jurusan Ekonomi Islam semester 5. Bener nggak? iya benar sekali. Oke. Dan kebetulan si Bang Alvin ini, Bang Alvinnya manggilnya kali ya. Boleh, senyamannya aja. Bang Alvin ini dia punya usaha di bidang sandang gitu atau di bidang pakaian. Itu ada dia usahanya di bidang celana. Nah, di sini kita pengen tahu nih, gue pengen tahu nih, motivasi berwirausaha itu apa sih? Apakah, Motif. apakah karena lu anak ekonomi gitu jadinya tuh mesti berwirausaha atau gimana? Oh, alah. Motivasi berwirausaha ya. Mungkin dari gua sendiri ya. Biar akrab kita pakai lu gua aja, oke? Biar enak. Mungkin dari gua sendiri kenapa berwirausaha ya itu karena ada beberapa kebutuhan yang harus disiapkan untuk masa depan. Selain itu juga gue juga seneng kan kayak beli-beli buku baru atau beli jaket. Nah itu makanya gue kayak ngerasa duit gue kurang dan akhirnya gue coba berwirausaha. Tujuannya ya memutarbalikkan duit itu untuk di masa depan dan dipakai di masa kini juga. Berarti bukan karena lu anak ekonomi nih jadinya wah Wah, yang lain itu mah enggak. Soalnya oh, apa ya? Ya itu kalau menurut gue kayak wirausaha itu lebih kayak ke fashion sih jatuhnya. Enggak misalnya lu punya ilmu tentang di ekonomi terus lu terapin ke wirausaha itu kalau menurut gua enggak. Soalnya dari ekonomi sendiri kan apa ya? Enggak mesti melulu tentang wirausaha tuh. Ada juga kayak misalnya kerja sebagai pakar ilmu ekonomi. Jadi ya wirausaha ini menurut gua sebagai passion. oh. Berarti yang gue tangkep nggak semua anak ekonomi gitu, khususnya di jurusan lo gitu ekonomi Islam itu berwirausaha, nggak semuanya berarti. Enggak semua tapi rata-rata dan kebanyakan di saat pandemi kayak gini ya. Itu gue lihat teman gue juga kayak mulai mencoba membuka usaha-usaha gitu semacam kayak uh, cupcake, brownies, terus kopi yang dalam botol, terus apalagi ya, ya sejenis juga sama kayak gue sandang tapi dia baju, ada juga yang baju. Oh. Kan itu anak-anak bocah-bocah lu kan beraneka ragam apa namanya wirausaha dan apa sih motivasi lu tuh memilih di bidang pakaian gitu, di bidang celana? Apa ya? Motivasi memilih di bidang celana ya. Mungkin karena ini sih uh, uh, kita lihat sekarang ini yang gue lihat kebanyakan orang dia pakai celana tapi gak berstyle, gak bagus gitu ya. Bukan kayak gimana ngeliat kan gue lebih kayak ke celana pendek kan, gue lebih kayak celana pendek itu celana pendeknya yang dijual motifnya ada, warnanya juga ada, jadi kayak bagus buat pilihan motif warnanya. Terus juga ada tersedia all size terus sama big size yang mungkin buat ukuran kayak big mom noh, itu gede kan makanya pakai big size. Nah itu soalnya itu terus juga enaknya juga kan kalau misalnya laki-laki kan ini ya berpegang teguh, mungkin ada yang berpegang teguh dan berprinsip uh, di atas lutut tuh aurat. Nah celana gue di sini tuh
kebetulan di bawah lutut. Nah, jadi kan Oh. nggak ada salahnya dong. Oh iya. Berarti sesuai dengan norma dan lu ingin memperbaiki style yang lu rasa orang-orang Betul, betul. Karena berstyle tuh nggak mesti mahal tuh. Gitu. tapi begini nih bro, usaha lu kan celana pendek distro kupis, Yo, bener gak? iya benar. Iya. Dulunya itu kupis ini kalau nggak salah coklat atau makanan. Enggak. Iya benar-benar. Apa tiba-tiba kupis yang awalnya lu sebagai bisnismen makanan gitu, kupis gitu, coklat, makanan-makanan, tiba-tiba banding setir ke celana. Nah, gimana ceritanya? Banding setirnya karena apa ya? Mungkin karena gue kayak gak ngelihat pasarnya juga kan ya. Lihat gue teman-teman gue rata-rata kan pada kuliah gitu kan ya, namanya teman. Menurut gue kayak suatu hal yang agak sulit menawarkan produk coklat, ditambah coklatnya itu bisa dibilang lumayan mahal sih, sekitar 55.000. Itu satu kotak isinya ada 24. Nah situ gue kayak ngerasa oh mungkin ganti aja kali jualan ya. Udah kan coba celana dan alhamdulillah laku berbanding terbalik dengan yang makanan itu. Soalnya waktu pas makanan mikirnya tuh gue lebih kayak kepengen ke daerah-daerah perumahan yang gimana ya maksudnya, yang ke ibu-ibu, bapak-bapak gitu, terus juga pakai orang pecinta coklat gitu sih. Nah kan lu lebih milih ke apa ya, lebih milih ke celana gitu, otomatis kan di situ ada aspek positifnya, dan mungkin bisa lu jelasin apa sih aspek positifnya lu bisa berbisnis atau berwirausaha di bidang celana, dan barangkali ada aspek negatifnya, monggo gitu. Silakan dijelasin barangkali ada. Aspek positif ya, sebenarnya gini yang gue ketahui ketika kita berwirausaha atau kita kayak berdagang gitu, tujuan awalnya itu membantu orang, contoh misalnya kayak Grab. Nah itu kan awalnya dari Pak Nadiem sendiri kan, dia ingin membantu orang yang ketika dia merasakan ketika dia ingin pergi ke suatu tempat tapi dia tidak menemukan menemukan ojek satupun. Akhirnya dia membuat aplikasi Gojek. Situ juga melihat positif gue, kenapa jualan celana ini, niat gue yang membantu orang-orang agar style gitu, biar tampil elegan gitu. Kalau aspek negatifnya apa ya? Aspek negatif gue juga bingung, soalnya gue rasa ini nggak ada aspek negatifnya. Soalnya celana gue sendiri itu udah murah, terus bahannya enak, all size, big size, bisa dipakai buat keluar pergi kemanapun. Itu kan hebat, apalagi buat nyantai di pantai, itu udah PW bet pakai celana itu. Oh berarti memang sejauh ini lo yang lu rasain itu belum terlalu kerasa gitu, apa namanya, aspek negatifnya gitu selama berbisnis celana lu itu. Aspek maksud aspek negatif tuh aspek negatif dari pemakainya orang itu atau dari aspek negatif guanya yang jualan? Aspek negatif jualannya lah gitu. Kalau misalnya orang itu mau pakai apa aja kan bebas. Oke. Mungkin itu apa gitu. Oke. Mungkin dari gue pribadi, ketika gue jualan mungkin ada sedikit apa ya, waktu yang seharusnya bisa dimanfaatkan, tapi karena ada jualan itu, jadi waktu itu kayak nggak bisa dimanfaatkan. Ya sebenarnya jualan juga bermanfaat sih, tapi ya harus memilih lah, pilihan yang itu yang harus kebuang demi jualannya celana itu gitu. Oke. Terus maaf putus gimana? Nah di situ pasti lu udah nargetin dong pasarnya itu siapa aja, konsumennya itu siapa aja gitu, secara demografi atau psikografinya itu apa aja gitu. Nargetinnya itu siapa sih konsumennya ini?
pasarnya ini tuh mana gitu lo nargetinnya? Ya, target pasarnya gue sendiri ya sebenarnya tuh nggak muluk-muluk. Gue di sini tinggal di daerah Cakung, daerah Pulau Jaya. Sebenarnya target gue sendiri tuh pengennya ke tetangga dulu. Tetangga gue tahu kalau gue jualan celana gitu. Sini Oh, jualan celana. Tapi apa daya kita bingung nih cara promosiin ke tetangga kitanya gimana. Gitu. Akhirnya gue coba lewat Instagram dan alhamdulillah rata-rata emang pemakainya target konsumennya sesuai dengan apa yang gue inginkan. Itu dimana ketika mungkin kalau tentang umur antara 18 sampai 25 kali ada. Soalnya waktu itu dari anak temen gue yang dulu SMA sama SMP juga ini juga beli sampai 4. Nah, terus juga dari Instagram juga ada yang beli. Pas itu juga pernah sampai kirim ke Semarang. Ya walaupun di tetangganya sendiri tuh masih dikit, masih 1 atau 2 orang gitu yang beli celana. nah terus apa ya, cara lo melebarkan bisnis lu itu apakah cuman di tetangga-tetangga atau ke atau ngelebarin ke yang lain juga gitu. Melebarkan sayap ke mana, misal ke kota lain gitu, atau ke teman-teman atau ke sama apa alumni SMA dulu gitu, arah juga. Untuk melebarkannya sendiri ya ya pastilah nggak mungkin tetangga doang kan ya, kita juga rezeki di tempat lain. Di temen kuliah gue juga gue share kalau gue jualan celana, kayak suruh kepoin IG-nya, terus gue sering bikin snap WA, gue sering bikin snapgram tentang celana gue ya. Mungkin pas di sini tuh masih masih berputar di Instagram. Terus gue juga udah kayak pernah nyobain untuk membeli jasa paid promote ya, dan itu efeknya alhamdulillah waktu itu ada 2 gara-gara pakai PP, ada 2 yang beli. Nah terus mungkin selanjutnya gue pengen coba minta paid promote ke akun-akun yang memiliki banyak pengikut, semisal kayak akun bola mungkin di flashball atau mungkin di strut sih, itu sih. Nah kan itu lo udah mulai melebarkan Ya. sayapnya dalam berbisnis. Dan di situ pasti ada lah gitu apa namanya yang mungkin usaha sejenis gitu. Mungkin Sama beli yang ada apa kurang terdengar. oh nggak kedengeran. Enggak, yang ada tadi yang ada apa itu agak putus. Oke oke. Kan lu melebarkan sayap nih, udah kemana-mana lah istilahnya lewat sosial media, lewat Instagram dan lain-lain. Dan lu menemukan nggak sih saingan yang berarti gitu? Pasti ada yang usaha ada yang sejenis nih gitu. Bukan nggak gitu persaingan yang berarti gitu. Dan mempengaruhi bisnis lu itu. Oke. Untuk persaingan ya sebenarnya gue juga sering cek Instagram, itu juga banyak ya Instagram akun-akun lain yang jualan celana pendek, tapi celana pendek di sini tuh yang kehitungnya gue lihat harga 100.000 4, dan ya bisa dibilang itu bahannya gampang robek ya, soalnya ya bisa dibilang murah sih. 100.000 4 itu menurut gue bahannya kayak kurang enak, mungkin tembus pandang atau gimana. Tapi ini kan beda dengan celana gue, itu benar-benar bahannya tebal terus enak dipakainya gitu. Untuk kompetitor sejauh ini kalau di Instagram insya Allah nggak ada ya. Waduh. Mantap. Kita belum nemu. Kalau belum nemu ya semoga jangan ketemu lah. Bisa gitu Asum. Ya udah nih lah, sekarang gue ini dah bisnis celana pendek dah. Kan gue dikit nih ilmunya nih kebetulan nih. Bener tuh, enggak kalau masalah kompetitor segala macem apa ya, jadi gue jualan celana, dia juga jualan celana, ya udah jalan aja kan, yang namanya rezeki juga diatur lah sama yang mahal pos, jadi yang nggak perlu takut lah. Oh oke. Ya paling buat sementara
Oke, makasih ya Pin ya. Buat sementara mungkin segitu dulu gitu. Buat teman-teman barangkali ingin ngepoin lebih jauh gitu. Asik ngepoin lebih jauh. Asik. Boleh banget. Ngepoin gue juga boleh kok. Silakan ke Instagram celana pendek distro kupis. Underscore Kupis. Celana pendek distro _kupis. Nah, betul. Dan Instagramnya @ALF Nugraha. Betul nggak? ALV, pakai V. Oh iya betul. VNGRAHA. Dan juga jangan lupa hostnya juga @Fali_HL. Udah gini ya. Hostnya juga minta ikut-ikutan. Nggak masalah dong. Nggak masalah dong. Boleh. Mungkin sekian. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan ataupun sikap. Kami berdua minta maaf. Dan jika ada hikmah yang bisa dipetik, silakan dipetik, silakan diambil. Dan jika ada yang sesuatu yang buruk, silakan dibuang jauh-jauh. Satu lagi. Apa gimana? Jika ada yang ingin beli celana, beli celana. Oke, siap. Oke. Iya. Oke, ada lagi nggak? Udah cukup. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.